Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahyal islam bi'ulumil ulama wa ahyal ummata binahdhatil ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyal ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga bikaulina alhamdulillahirabbil alamin kita masih dapat melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harapan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan di sini ada saya Raihan Pramana, kemudian juga ada Muhammad Ma'ruf dan Mas Faruk selaku kelompok dari kelompok 11 mata kuliah filsafat hukum Islam dengan materi hukum Islam dan perubahan sosial. Baiklah, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami di sini untuk menjelaskan isi dari materi kami mengenai hukum Islam dan perubahan sosial. Nah, yang pertama perlu kita pahami bersama bahwasanya dalam materi hukum Islam dan perubahan sosial ini ada yang disebut dengan namanya makna hukum Islam dan perubahan sosial. Seperti itu. Kemudian jelas di layar diterangkan bahwasanya jika hukum Islam dipegang teguh, kemudian diterapkan, diadopsi sebagai prinsip panduan, bahkan menjadi kebiasaan masyarakat, hal itu dapat mengubah masyarakat. Selain itu, regulasi Islam dapat mencapai perubahan sosial. Dalam hal ini dimasukkan ke dalam hukum positif suatu negara. Nah, artinya segala apapun situasi kondisi yang berada di sosial masyarakat itu sewaktu-waktu dapat berubah dengan keadaan tertentu. Artinya ada sebuah keadaan yang memang memungkinkan untuk kemudian mengubah sebuah regulasi ataupun hukum, karena hukum tersebut itu dapat berubah sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tempatnya, ataupun sesuai dengan keadaannya lah yang dapat kita pahami secara sederhananya seperti itu. Artinya hukum Islam ini bersifatnya dinamis, karena dengan kedinamisannya hukum Islam itu mampu untuk memberikan kenyamanan kepada para pengikutnya seperti itu. Nah, kemudian di zaman kontemporer bagi negara-negara Islam yang mengotorisasi regulasi Islam dalam proses pembangunan negara, regulasi Islam dengan jelas mengatur perilaku, kemudian juga desain sosialnya, kemudian juga posisi dan institusi budaya. Seperti yang terlihat di negara-negara seperti Arab Saudi, kemudian juga negara-negara yang mayoritas penduduknya itu adalah umat Islam. Artinya ada sebuah transformasi sosial yang tidak selalu terjadi akibat hukum Islam di negara-negara yang non-Islam seperti itu. Mengapa bisa dikatakan demikian? Itu dikarenakan ada sebuah tuntutan zaman yang memang kita harus memprioritaskan penduduk mana yang lebih mayoritas seperti itu. Karena berbeda istilahnya dengan negara yang notabene-nya itu negara yang Islam, kemudian juga negara yang adopsi seluruh agama, kemudian juga negara yang notabene-nya benar-benar non-Islam. Artinya berhubung di negara Indonesia ini adalah sebuah negara yang memang berlandaskan hukum, dan artinya hukum ini kita secara universal itu tidak keseluruhan menganut dalam hukum Islam. Hanya beberapa di wilayah saja yang memang di wilayah negara Indonesia itu beberapa wilayah yang menganut terhadap adanya hukum Islam seperti itu. Jadi artinya perubahan sosial itu sewaktu-waktu dapat terjadi sesuai dengan kondisi situasi bagaimana lapangan di masyarakatnya. Karena
hukum itu memang bersifatnya dinamis dan sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan zamannya, tempatnya, ataupun sesuai dengan kondisinya. Karena ada sebuah kaidah usul fikih yang mengatakan bahwasanya tagoyirul hukmi bitagoyiril azminah wal amkinah wal hal al hukmu yaduru ma'ilati. Artinya hukum tersebut itu dapat sewaktu-waktu berubah sesuai dengan zamannya, tempatnya, kemudian dengan keadaannya. Dan artinya keadaan masyarakat yang seperti inilah yang dapat memberikan identifikasi perubahan sosial terhadap perubahannya hukum seperti itu. Dan kemudian juga yang kedua ini mengenai karakteristik hukum Islam. Jelas karakteristik hukum Islam ini dalam perspektif hukum filsafat hukum Islam tentunya akan mendasar kepada dua dasaran. Yang pertama itu berlandaskan kepada Al-Quran, dan kemudian juga yang kedua itu berlandaskan kepada Al-Hadis ataupun sunnah Nabi seperti itu. Dan ketika di dalam PowerPoint ini dikatakan bahwasanya ada salah satu seorang tokoh yang bernama Hasbi Asy-Siddiqi, beliau itu berpendapat bahwasanya hukum Islam adalah kumpulan upaya yang dilakukan oleh ahli hukum untuk menerapkan syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam wacana hukum Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai gabungan dari dua kata. Yang pertama yaitu regulasi ataupun hukum, dan yang kedua itu adalah Islam. Artinya regulasi ini ataupun hukum ini mengacu pada sejumlah panduan tentang bagaimana tata cara berperilaku ataupun tata cara yang dianggap oleh negara atau masyarakat yang berlaku dan yang itu mengikat untuk keseluruhan. Dan kemudian juga berbeda dengan Islam, artinya segala sesuatu yang diatur dalam peraturan ataupun hukum regulasi tersebut itu memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu adalah bersifat ketuhanan, bersifat universal, kemanusiaan, berlandaskan moral, kemudian teratur dan bersifat realistik. Nah, dengan demikian adanya beberapa karakteristik tersebut itu mampu untuk kemudian memberikan pemahaman yang penuh kepada masyarakat untuk kemudian bisa menjelaskan ataupun menjalankan terhadap suatu peraturan yang sudah disepakati. Meskipun ada beberapa aturan yang memang tidak disepakati dan itu lumrahnya sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Nah, dalam filsafat hukum Islam ini kita kenal dengan adanya istilah urf ataupun kebiasaan. Nah, kebiasaan ini dalam hukum positif itu lebih tergambarkan dengan adanya istilah hukum adat. Dan kita percayai bahwasanya hukum adat ini adalah salah satu hukum yang dianut oleh negara Indonesia. Nah, dengan demikian nanti slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Muhammad Faruk dan Muhammad Ma'ruf mengenai ta'abudi dan ta'akuli dalam hukum Islam, dan kemudian juga mengenai eksistensi hukum Islam dan perubahan sosial. Saya Muhammad Faruk Rizik akan menyampaikan materi sesuai dengan poin dari kelompok kami terkait ta'abudi dan ta'akuli. Ta'abudi merujuk pada setiap batasan hukum Islam atau nas Al-Quran dan hadis yang harus dipatuhi oleh seorang hamba sebagai tanda kesetiaan dan penyerahan kepada Allah semata, bukan berdasarkan alasan-alasan umum dan oleh karena itu bersifat mutlak. Namun tujuan dari beberapa bentuk ibadah dapat berubah seiring waktu, seperti halnya zakat yang berubah dari apa yang ada di zaman klasik seiring perkembangan peradaban manusia dan waktu. Sebagai hasilnya, ibadah tetap mempertahankan dimensi ta'akhul yang bermanfaat bagi umat manusia dan merupakan komponen dari akal. Dan ta'abudi sendiri semua hukum Islam yang berasal dari sumber-sumber teks Al-Quran dan hadis yang diterima dan ditaati oleh seorang hamba untuk kebaikan umat manusia berdasarkan penalaran manusia sesuai dengan kesejahteraan kehidupan manusia di dunia ini, disebut sebagai ta'akhuli. Akibatnya hal ini bervariasi tergantung pada perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Namun keputusan hukum ta'akhuli tetap mengandung elemen-elemen ibadah. Sebagai hasilnya, urusan transaksi seperti muamalah dan kerangka ibadah ta'abudi tidak dapat dipisahkan. Mungkin itu saja terkait materi yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif.
Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan istihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung bertanya dan menanyakan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Namun setelah Rasulullah wafat, masalah-masalah baru muncul berbagai ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum intransaksi, dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan, dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara. Eksistensi hukum Islam mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kehidupan sosial, serta hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungannya. Hukum Islam memiliki ciri khas antara lain berwatak universal, menghormati martabat manusia, dan pelaksanaannya digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam. Contoh sendiri dari istihad sahabat adalah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh umat yang kreatif dan inovatif, seperti tidak melakukan potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijakan Nabi SAW dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan, dan lain sebagainya, adalah suatu yang menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntunan realitas kehidupan masyarakat yang sekarang. Tetapi esensi dan jiwa yang mendasari tetap bertahan dan tidak berubah. Proses istihad yang merupakan upaya intervensi terhadap hukum Islam memungkinkan adaptasi terhadap perubahan sosial. Namun prinsip-prinsip utama hukum Islam tetap dijaga, termasuk prinsip keadilan, keseimbangan, dan tujuan utama syariah itu tersendiri. Perubahan sosial mempengaruhi penafsiran ulama terhadap hukum Islam, tetapi nilai-nilai yang mendasar serta tujuan syariah tetap menjadi pijakan dan dasar dalam menghadapi dinamika sosial modern. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk tetap relevan dan memberikan panduan dalam menghadapi perubahan sosial yang terus-menerus pada zaman sekarang. Baiklah, demikianlah beberapa penjelasan dari kami, mudah-mudahan dapat dipahami secara menyeluruh dan itu mampu untuk menjadi saran rekomendasi untuk kita tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama Islam. Apabila dari penjelasan kami banyak kesalahan ataupun kekurangan dan bahkan kita dalam mendasarkan terhadap argumentasi kita terdapat kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kemudian menjadi penyempurnaan pemaparan materi dari kami. Akhir kata kami tutup dengan doa, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.